Anda berada, kembali lagi bersama saya Dava Nabila Faisal dalam program Polda Riau Menyapa. Saat ini saya bersama tim Polda Riau Menyapa sedang berada di halaman Mapolda Riau, di mana kita akan menyaksikan bersama konferensi pers Operasi Antik tahun 2021 Polda Riau yang akan disampaikan oleh Kapolda Riau, didampingi oleh Dires Narkoba, Kabid Humas Polda Riau, beserta Kasat Brimob Polda Riau. Seperti yang dapat kita lihat bersama, di belakang saya ini merupakan para tersangka dari hasil kasus yang berhasil diungkap oleh Polda Riau beserta jajarannya. Baiklah, mari bersama-sama kita saksikan konferensi pers hari ini. Dan Kasat Brimob Polda Riau dan Kabid Humas Polda Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSI, yang kami hormati, dan Satprimo Polda Riau, yang kami hormati, Dires Narkoba Polda Riau, yang kami hormati, Kabid Humas Polda Riau, yang kami hormati keluarga besar Dires Narkoba Polda Riau, yang kami hormati, Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, Polres Indu, Polres Pelalawan, dan Polres Kampar, rekan-rekan media dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebesarannya di hari yang cerah dan berbahagia ini kita boleh hadir di Mako Polda Riau yang tercinta ini dalam acara press release Operasi Antik Lancang Kuning tahun 2021 Polda Riau. Baik, bagaimana penjelasan mengenai Operasi Lancang Kuning tahun 2021 nanti akan dibawakan oleh Bapak Kapolda Riau. Namun sebelumnya, kami mohon untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Baik, para hadirin yang berbahagia, langsung saja kita dengarkan press release Operasi Antik Lancang Kuning tahun 2021 oleh Bapak Kapolda Riau. Kepada Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, SH SIK MSI, dengan hormat kami persilahkan. Pagi, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi yang baik ini, Polda Riau akan merilis hasil operasi anti narkoba. Operasi anti narkoba ini adalah operasi mandiri kewilayahan yang diselenggarakan oleh Polda Riau dan seluruh jajaran. Yang dilaksanakan dari tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret. Jadi selama 22 hari kita laksanakan operasi anti narkoba. Dan pada hari ini saya ingin merilis kepada rekan-rekan semuanya hasil operasi ini. Operasi ini bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah Polda Riau. Kita ketahui bahwa Polda Riau menjadi daerah transit dan daerah distribusi atas peredaran narkoba, baik yang ada di Sumatera ataupun di Indonesia. Tentu kita tidak ingin itu terus-menerus terjadi. Dan melalui satu kajian, maka diselenggarakanlah operasi anti narkoba kewilayahan Polda Riau ini yang pada hari Jumat kemarin
akan selesai dan kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan operasi rutin. Saya ingin sampaikan di sini bahwa operasi ini telah berhasil menangkap 463 orang di seluruh jajaran Polda Riau. Mereka bertindak selaku pengedar, kurir, ataupun bandar. Ada beberapa yang kita tangkap, mereka juga bertindak sebagai pengendali. Operasi ini menjadi penting bagi kita, dan kita bisa melihat dari hasil operasi ini, karena kita kemudian bisa membuktikan bahwa premis kita terkait dengan narkotika di wilayah Polda Riau ini menjadi benar, sebagaimana kita ketahui bahwa operasi ini 44 target operasi. Namun hasilnya seluruh target 44 ini bisa kita capai dan kita menambah tangkapan 9 orang non-target. Dengan demikian, target operasi 44 sudah kita selesaikan 100% dan kita menambah lagi dengan target non-target. Barang bukti yang bisa kita sita sebanyak 42 kilo 197 gram. 42 kilo 197 gram untuk sabu-sabu. Untuk ekstasi ada 50.236 butir. Dan ganja ada 1,12 kilogram. Kita juga melakukan penyitaan atas dana ataupun uang hasil haram jual beli narkoba ini. Jumlahnya adalah 322.387.000. Saya ulang, ada 325.387.000 rupiah. Kemudian kita juga menyita kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi para pelaku ini. Roda 2 ada 83 kendaraan dan roda 4 ada 9. Kita juga menyita handphone sebagai sarana komunikasi mereka ada 322 handphone. Kita mengidentifikasi dari 363 pelaku ini terdiri dari profesi yang pertama pegawai negeri. Ada 2 pelaku. Kemudian swasta ada 79, wira swasta 170, mahasiswa 4, pelajar 15, petani 57, buruh 50, pengangguran 86. Kita juga melakukan upaya-upaya untuk mengidentifikasi para pelaku atau peredaran narkotika di sarana yang membahayakan kepentingan publik seperti sarana transportasi. Kita melakukan pemeriksaan terhadap 1.193 sopir yang sedang melaksanakan kegiatan aktivitas sopir, baik sopir transportasi umum, sopir bis, sopir travel, sopir angkutan antar kota ataupun antar provinsi, dan kita mendapatkan 13 positif menggunakan narkoba. 13 ini semuanya adalah sopir truk. Kita dapat menganalisis dari hasil operasi dan data-data tersebut untuk kita kemudian memfokuskan bahwa para pengguna narkoba ini sekarang
adalah orang-orang berusia 26 sampai dengan 55 tahun. Para pengedar bermotif ekonomi dan mereka sebagian besar adalah kurir, orang-orang yang mengantarkan narkoba. Yang kita ketahui jalurnya adalah menggunakan jalur laut, masuk ke wilayah kita dan kemudian diedarkan. Di wilayah Riau, masyarakatnya, baik itu yang berada di pesisir ataupun yang ada di daratan, yang bertindak selaku kurir, adalah untuk mendapatkan atau bermotif ekonomi mereka melakukan itu. Kita juga bisa melihat bahwa apa yang kemudian sudah kita lakukan saat ini, dan kemudian berdasarkan fakta-fakta itu, saya menghimbau kepada pemerintah daerah, provinsi ataupun daerah tingkat 2, di mana saat ini kita baru memiliki tempat rehabilitasi di rumah sakit jiwa di Kota Pekanbaru. Saya mengharapkan perlu ada penambahan tempat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Saya menghimbau untuk pemerintah daerah bisa menyediakan, dan ini sangat kita butuhkan, agar kemudian para pengguna ini tidak kemudian terjerumus menjadi pengedar dan seterusnya. Kemudian, saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bersikap permisif, membiarkan begitu saja hal-hal yang berhubungan dengan narkoba. Baik yang ada di sekitar keluarga kita, di sekitar sekolahan, di sekitar tempat kerja kita, yang itu mengakibatkan tempat-tempat itu menjadi tempat bertransaksi ataupun kemudian membiarkan adanya pembiaran penggunaan narkoba yang merugikan kita semuanya. Operasi ini memang sudah berakhir tanggal 14 Maret kemarin, dan kita akan melanjutkan dengan operasi rutin. Pagi ini operasi rutin berhasil menangkap 3 orang pelaku di Dumai, tepatnya di Desa Pelitung. Di Desa Pelitung tadi pagi terjadi penyergapan oleh kita, dan kemudian para pelaku melawan, satu anggota patah jarinya dan kemudian dilumpuhkan dengan ditembak. Pelaku hadir di sini. Kita akan kembangkan karena baru ditangkap tadi pagi. Dan kita tahu mereka memasukkan barang haram ini jenis sabu-sabu sebanyak 4 kilo dan 526 ekstasi itu dari laut. Kita akan kejar para pemasok dan pengedar lainnya, maupun kurir-kurir lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya, dan saya minta kalau memang ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Mas Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda, pejabat utama Polda Riau. Saya hadir dari salah satu Pak Kapolda. Tadi disebutkan ada 463 ada kurir, pengedar, kemudian bandar, ada juga pengendali. Wilayah mana sih Pak yang paling tinggi baik dari barang bukti termasuk juga tersangkanya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada 42 kg lebih sabu, 50.236 ekstasi, dan 1,12 kg ganja. Itu kalau dihitung secara umum berapa orang yang bisa terselamatkan seperti biasa Pak, yang seperti itu.
Pertanyaan ketiga tadi menarik Pak, ada pengungkapan tadi pagi. Bisa dijabarkan sedikit lagi Pak, berapa orang yang disergap di Dumai itu di daerah Desa Tlintung. Kemudian berapa orang yang terpaksa diambil tindakan tegas dan terukur. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya yang saya tanyakan dari 400 sekian pelaku ini berapa yang residivis melakukan perbuatan yang sama? Terima kasih. Baik, dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan wilayah yang bawah atau wilayah mana yang kemudian kita berhasil mengungkap terlibat. Yang pertama ada di Pekanbaru, ada 101 orang tertangkap di Pekanbaru, dan wilayah yang lain yang kemudian target operasinya paling banyak adalah di wilayah Ibu. Jadi juga sudah berhasil kita tangkap. Jadi wilayah-wilayah ini kita tahu wilayah di Kota Pekanbaru ini yang rawan adalah Kecamatan Tampan, Kecamatan Senapelan. Itu dua kecamatan yang terus kita pantau terkait dengan peredaran narkoba. Kemudian terkait dengan jumlah yang terselamatkan, ya, jumlah orang yang terselamatkan atas kita bisa amankan 42 kg lebih ini. Ini tentu sangat relatif, tapi kita tahu bahwa penggunaan sabu-sabu ini bisa dipecah sedemikian banyak. Dan kita tentu menginginkan masyarakat selamat dari penggunaan narkoba. Karena kita tahu mereka yang sudah menggunakan akan terus mencari. Dan ini yang berbahaya. Sifat adiktif narkoba ini yang berbahaya. Yang kemudian tentunya yang kemudian kita tahu dan menjadi penyakit kita di tengah-tengah masyarakat adalah ketika dia mencari barang yang kemudian dengan cara apapun mencuri, menipu dan seterusnya, itu hal yang bagi mereka biasa-biasa saja, padahal tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan narkoba. Jumlahnya 42 kilo sabu itu bisa dikonsumsi 85 juta. Kalau dikonsumsi satu orang 0,1 gram. Ini cuma paket yang sangat banyak, dan kita tahu di sini paket-paket kecil-kecil itu kurang dari 0,1 gram. Lihat dari barang bukti yang kita sita. Ini dari tersangka Anton 0,19 salah satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paket kecil 0,19 gram. Artinya satu paket bisa digunakan oleh mereka dengan berat 0,1 gram sudah bisa dipakai. Dan kita mengenal apa sebut ada paket hemat dan seterusnya. Paket hemat dia beli 200.000, dia hisap 8 kali, itu paket hemat. Dan tadi ada pertanyaan berapa residivis? 120 orang adalah residivis. Kita sudah tangkap, ada beberapa yang kemudian kita tahu mereka bukan sekali ini melakukan, ada beberapa baru keluar dari menjalankan hukuman. Dan
Saat ini peredaran narkoba, bagaimana hasil operasi anti narkoba Polda Riau, pengendali dari jaringan peredaran ini masih dari lapas. Tentu kita akan terus bekerja sama dengan Kanwil Kumhan dan Komisi Lapasnya untuk kemudian kita bersama-sama memberantas ini. Baik, yang Dumai tersangka yang tertangkap 3, 1 kabur. Kita tahu mereka 3-3-nya berasal dari kelompok Medan. Kita akan terus kejar karena kita tahu barangnya tidak hanya ini aja, bukan hanya 4 kilo ekstasinya. Kita akan kejar barang-barang yang lain. Cukup? Terima kasih. Selamat pagi. Terus semangat. Anti narkoba. Rilis operasi anti kelangkaan Sony tahun 2001 yang telah diberikan. Mohon izin Bapak berkenan untuk berfoto bersama. Para Baiklah mitra sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh Kapolda Riau bahwa operasi antik ini merupakan hasil kerja dari Polda Riau beserta jajarannya selama 22 hari yang telah berakhir pada tanggal 14 Maret yang lalu. Dari hasil operasi antik ini berhasil ditangkap sebanyak 463 orang tersangka yang di dalamnya termasuk kurir, pengendali, serta bandar narkoba itu sendiri. Dan dari hasil operasi antik ini juga berhasil menangkap sebanyak 42 kg sabu-sabu beserta 50.000 butir ekstasi, serta juga ada kendaraan dan handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dari para tersangka ini. Baiklah mitra umat sekalian, demikianlah acara Polda Riau Menyapa hari ini. Sampai jumpa di program Polda Riau Menyapa selanjutnya. Saya Dava Nabila Faisal bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Mari bersama-sama kita jauhi dan berantas narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.